Inspektur upacara masih tempat upacara. Undangan dimohon berdiri. Undangan dipersilakan duduk kembali. Inspektur upacara menuju mimbar upacara. Namun, upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional ke-64 dipadukan dengan Hari Kebangkitan Nasional tingkat Kecamatan Lambalena Utara Jumat 20 Mei 2022 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Penghormatan kepada Inspektur upacara. Inspektur upacara. Hormat. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor. Upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional ke-64 dipadukan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tingkat Kecamatan Lambalena Utara Jumat 20 Mei 2022. Siap. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh Grosik. Penghormatan dipimpin oleh Komandan Upacara. Undangan dimohon berdiri.
selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dibacakan Inspektur Upacara. Kita jauh lebih tangguh dari semua tantangan, lebih berani dari rasa ragu, dan tidak takut untuk mencoba. Kita tidak hanya mampu melewati, tapi berdiri di garis depan untuk memimpin pemulihan dan kebangkitan. Di tengah hantaman ombak yang sangat besar, kita terus melautkan kapal besar bernama Merdeka Belajar, yang di tahun ketiga ini telah mengarungi pulau-pulau di Indonesia. Kurikulum Merdeka yang berawal dari upaya untuk membantu para guru dan murid di masa pandemi terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran. Ini kurikulum Merdeka sudah diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Itu berarti bahwa ratusan ribu anak Indonesia sudah belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan dan memerdekakan. Anak-anak kita juga tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan, karena asesmen nasional yang sekarang kita gunakan tidak bertujuan untuk menghukum guru atau murid, tetapi sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar, supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman 3 dosa pendidikan. Semangat yang sama juga kita dengar dari para seniman dan pelaku budaya yang sekarang mulai bangkit lagi, mulai berkarya dengan lebih merdeka. Itu semua berkat kegigihan kita untuk melahirkan terobosan dan abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia. Dampaknya sekarang tidak ada lagi batasan ruang dan dukungan untuk berekspresi, untuk terus menggerakkan pemajuan kebudayaan. Semua perubahan positif yang kita usung bersama tidak hanya dirasakan oleh para orang tua, guru, dan murid di Indonesia, tetapi sudah digaungkan sampai ke negara-negara lain melalui presidensi Indonesia di konferensi tingkat tinggi atau G20. Tahun ini kita membuktikan diri bahwa kita tidak lagi hanya menjadi pengikut, tetapi pemimpin dari gerakan pemulihan dunia. Para penggerak Merdeka Belajar dari seluruh Indonesia yang saya banggakan, langkah kita hari ini sudah semakin serentak, maju kita sudah semakin cepat, namun kita belum sampai di garis akhir. Maka tidak ada alasan untuk berhenti bergerak, meski sejenak. Ke depan masih akan ada angin yang kencang dan ombak yang jauh lebih besar, serta rintangan jauh lebih tinggi. Dan kita akan terus memegang komando, memimpin pemulihan bersama, bergerak untuk Merdeka Belajar. Salam Hari Pendidikan Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi
Nanti Om. Jakarta, 2 Mei 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tanda tangan Nadiem Anwar Makarim. Sekian dan terima kasih. Pembacaan doa. Kita semua diajak berdiri. Izinkan saya memimpin doa ini menurut keyakinan Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu atas kasih dan cintamu yang agung melalui nafas kehidupan yang sedang kami miliki, juga rahmat kesehatan yang boleh kami alami saat ini. Betapa bahagia pula hati kami untuk berkat-Mu yang melimpah atas negeri Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia, kaya akan peradaban suku, agama, dan budaya, serta panorama indah yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Ya Allah Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami anak-anak-Mu di Kecamatan Lambaleda Utara berkumpul melaksanakan apel bendera dalam merayakan Hari Ulang Tahun Pendidikan dan Hari Kebangkitan Nasional sebagai bukti bahwa kami mencintai negeri ini dan menghormati jasa perjuangan para pendahulu kami. Saat ini kami mau mengenang kembali peristiwa bersejarah yang bergelora dalam sanubari kami, yang memberi arti dan makna penting bagi perjuangan hidup berbangsa dan bernegara. Kami sadar pendidikan sebagai senjata ampuh dalam memerangi kebodohan, ketertinggalan, kemelaratan, dan kemiskinan. Kami ingin bangkit bersama secara nasional, melepaskan segala keegoisan kami dalam menatap, menggapai, dan menata masa depan negeri Indonesia yang penuh ceria. Kami tetap berjanji untuk merawat, membangun Indonesia sebagai rumah kami bersama di atas pilar-pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, kuasailah diri kami, biarkanlah diri kami menjadi alat di tangan-Mu, sesuai tugas dan panggilan kami untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang maju, aman, sejahtera, dan bahagia. Allah yang penuh kasih, di hari yang berbahagia ini, kembali kami berdoa bagi para pahlawan, khususnya pahlawan yang bergerak di bidang pendidikan, juga pahlawan yang berjuang merangkul seluruh kekuatan secara nasional, baik yang dikenal maupun tak dikenal. Mereka telah berjuang dengan gigih, mengorbankan jiwa raga demi negeri Indonesia tercinta. Semoga dengan kasih-Mu,
Engkau berkenan menerima arba mereka untuk bisa berbahagia bersamamu di dalam kerajaan surga. Kiranya pula kami mampu meneladani sikap patriot yang dimiliki oleh para pahlawan, dan tumbuhkanlah jiwa ksatria dalam diri kami, agar kami dengan penuh rasa tanggung jawab menjaga dan membangun negeri Indonesia. Kami mohon pula, jauhkan dari negeri kami ini segala bentuk perpecahan, perselisihan, ataupun peperangan yang dapat membuat negeri kami berada dalam ketakberdayaan. Allah yang Maha Kasih dan Cinta, luputkan kami dari segala kejahatan, mara bahaya, dan dosa yang menyesatkan. Kiranya kami sadar dan yakin bahwa Engkaulah asal segala kebajikan dan kebahagiaan hidup. Semua ini ya Allah, kami pasrahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Laporan Komandan Upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Inspektur Upacara. Upacara selesai. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan upacara. Komandan Upacara dapat membubarkan barisan. Pak Babinsa Lambaleda Utara, yang terhormat para TNI dan Polri yang sempat hadir pada saat ini, yang terhormat Forkincam Kecamatan Lambaleda Utara, yang terhormat para pimpinan OPD tingkat Kecamatan Lambaleda Utara, yang terhormat Bapak Ibu pensiun guru yang sempat hadir pada saat ini, yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas Dampek dan Bapak Puskesmas Weleng, yang terhormat Bapak Ibu tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, yang saya cintai para siswa, siswi SD, SMP, SMA yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.
Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Singkatnya, hadirin yang saya hormati, segala rahmat dan berkatnya pada tahun sebelumnya, walaupun negeri ini dilanda oleh pandemi COVID-19, namun kita tetap tegar dan semangat. Dan pada hari ini kita tetap memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Republik Indonesia. Pada hari ini di tempat ini, sekaligus saya memberikan apresiasi yang luar biasa dari semangat, atas kesadaran, atas memerdekakan diri dan bangkit dari situasi yang ada. Kita berikan aplaus sekali lagi. Ya. Kemudian dari seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan, mulai dari acara pra puncak pada hari ini, seluruhnya berjalan sukses, lancar, dan jauh dari kata mundur, jauh dari kata tidak sukses, jauh dari hal pesimistis bagi orang-orang yang tidak mau maju dan tidak mau merdeka, tidak mau bangkit. Saya merasa bangga dengan tim kerja kepanitiaan yang begitu semangat, tanpa toleh kiri kanan, maju terus, bangkit terus, semangat terus, setiap hari koordinasi, malam pun itu dilakukan sampai pada hari puncak. Saya bangga sekali dengan orang-orang yang telah berjuang untuk Lambaleda Utara ini di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan di seluruh bidang untuk Lambaleda ini. Yang kisah atau jejaknya yang bermakna nasihat, karena sudah tidak zaman. Kita semua sudah dewasa, kita semua sudah mengenal pendidikan, tetapi lebih kepada hal-hal yang memotivasi kita untuk terus bangkit dan maju dalam hal dunia yang kita perjuangkan pada jejak hidup kita masing-masing. Kami di pemerintah kecamatan berjuang sesuai dengan program kami, urusan wajib dan non wajib, dan urusan kreatif, program kreatif Taban. Para kepala desa juga begitu, para guru juga begitu, tenaga kesehatan begitu, masyarakat juga begitu, dan semua elemen yang ada di Lambaleda Utara berjuang pada bidang tugas kita masing-masing. Karena hanya dengan berjuang, bekerja, dan memulai perubahan itu ada. Untuk itu, pada peringatan Hardiknas dan Harkitnas pada hari ini, saya mencanangkan, mengikrarkan dua kata untuk kita semua. Petugas pengerek bendera luar biasa, anak-anak yang begitu semangat, antusias ikut upacara, luar biasa. Ini hasil tanam, hasil kerja dari para guru, ya, sangat luar biasa. Bukti bimbingan dan tuntunan dari para pengawas, sehingga pada hari ini berjalan begitu sukses, lancar, terkoordinir dan begitu utuh, sehingga saya mendapatkan aura buat di tempat sederhana, lembah yang orang tidak terlalu kenal, tetapi auranya seperti di istana. Saya mengikuti kegiatan protokol di istana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami dari kecamatan mencanangkan beberapa program kreatif. Program kreatif dari kecamatan, banyak hal yang sudah dilakukan selama ini, termasuk di tempat ini sebagian sudah dilaksanakan. Dan kami akan berusaha pelan, kecil, tetapi mulai. Hal yang kami tanam, program kreatif yang tidak ada dalam urusan buku suci kerja kecamatan adalah beberapa program, antara lain tanam jagung. Itu tidak ada dalam program kami, tetapi kami orang yang terdepan bersama BPP dan tim yang terbentuk di tingkat kecamatan memulai untuk mendorong masyarakat untuk bisa menjadi sejahtera,
kurung tambang bokek mose aku kurung tambang gawas kaeng tanah. Saya pakai istilah itu. Saya jalan dengan beberapa tim dari kampung ke kampung menuju rumah gendang ke rumah gendang untuk bangkitkan kembali budidaya tanam jagung bagi kita, karena itu adalah salah satu komoditi yang paling tepat dan cocok untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Dulu tanam jagung 5 lampang ngerlele itu decek ban, 10 ngerolo olo itu decek, holes ngermusi pakai musiban, sehingga hasilnya hanya untuk makan dan tahu ngalikoto. Sekarang ini jagung menjadi primadona dunia, bukan Indonesia lagi. Karena permintaan dunia, Indonesia harus menjadi salah satu negara pengekspor jagung. Maka kalau kita menjadi penonton di tempat kita sendiri, apa yang kita mau buat dan apa yang membuat kita sejahtera? Tidak ada kalau kita menjadi penonton. Untuk itu kita harus memikirkan peluang yang akan terjadi pada kita. Saya sedikit memberi ilustrasi. Jadi petani orang tua kita ini seperti bapak saya sendiri, kerjanya hanya lomba tanam. Bapak saya, ya, saya amati dan saya membuat suatu eksperimen kecil. Dulu saya dilahirkan di Bejang Pering, di salah satu gunung di bawah kaki gunung di hutan itu saya dilahirkan. Di situ bapak saya tanam vanili banyak sekali, 1 lembah besar. Ambil stek dari mana-mana karena waktu itu vanili harga 1 juta 1 kilo. Ya. Tahun yang kedua harga vanili jatuh jauh. Dia punya sudah banyak sekali ditanam, dan pada saat orang dari Gongger yang kasih kabar Marmeri harga vanili hoga 80 sampai 100 ribu per kilo. Remeng kata pola stek dia. Oke, kita ngalor tahun sekali. Tapi saya punya bapak sudah menjadi juara 1 tanam, lomba tanam. Juara 1 lomba tanam. Dapat juara 1 lombanya saja tanam. Hasilnya tidak. Kemudian kami pindah ke Teker. Sampai di Teker, Benyamin Ismail ini tanam kemiri banyak sekali. Waktu itu harga kemiri tinggi. Kemudian turun lagi harga kemiri, dia babat lagi sebagiannya. Ya, tapi dia sudah juara 1 lomba tanam kemiri. Juara 1 lagi dia. Ya, harga coklat naik, tanam lagi coklat di lembah Wenggoe ke bawah. Begitu kena penyakit kuti loncat putih, babat lagi. Juara 1 koleh ya lomba tanam. Ya. Hanya dapat juara 1 lomba tanam. Saya mau tanya sekarang di kita di sini, ada berapa ton porang yang ada di Barambung sini? Banyak pasti. Berapa harga sekarang? Apakah masih tinggi? Tidak ada. Ya, kita juara 1 lomba tanam porang, kita tidak dapat apa-apa. Ya. Karena apa? Pola kita, warisan dari orang tua kita, melihat sesuatu majak pada mata hodaku beriban, begitu harga turun kita dapat juara lomba tanam. Kita tidak membaca peluang, karena porang kita itu jual daun, batang, biji, icin, aku bahkan tanah-tanam pikatau. Saya lau di seberi, mau saya lau ga, tema beling bercega, apalah tentite. Porang kita sudah tidak harga lagi, karena kita jual semua dengan tanah-tanahnya kasih mereka. Iya. Kita hanya dapat juara 1 lomba tanam. Sekarang kita langkah ke depan, 1 langkah saja, jangan terlalu jauh. Nanti setelah kita nikmati baru kita langkah lebih jauh lagi. Iya. Kita baca peluang untuk supaya tidak menjadi pelaku lomba tanam. Kita akan menjadi pelaku penjual. Posisi tawar kita baik, dan begitu harga tinggi barangnya sudah ada di kita. Tahun depan catat apa yang saya omong hari ini, harga jagung pasti melambung. Saat ini jagung 4.000 per kilo, 4.200 di Dampe. Saya beli 4.500 supaya kasih kacau orang punya harga. Malam tahun itu kataku saya, ya. Saya beri 4.500, akhirnya yang datang ikut beli harga 4.500. Ya. Ini praktek kecil yang sedang dibuat oleh pemerintah dengan nama pola TJPS Mitra, kemitraan. Pemerintah membuat regulasinya, menggandeng off-taker. Off-taker itu gua telemeteker tuh. Off-taker itu pengambil alih. Ya.
menggandeng off-taker lalu kerjasama dengan lembaga finance, bank. Ya, jadi ke depan kita tanam jagung tidak setengah mati, mie aliru, kerja aliru, apa segala macam. Dan kita jadi bosnya ke depan. Karena pemerintah sudah siapkan regulasinya, lalu dorong bank untuk beri bantuan dalam bentuk kur. Ya. Bunganya kecil dan tidak bayar per bulan. Setelah panen kurang harga jual, bayar ke bank sisanya. Yang lainnya gogem kurut valesida do anak rona. Aku yang lebih baik nganceng mivin aku yang marah. Ya, baik. Tapi zaman sekarang tidak lagi. Karena ibu-ibu dan para istri sekarang doanya sangat kuat. Ya. Lalu kemudian ada yang ke rumah jabatan, dia omong begini, Pak Camat, konem nenggia berapi-api tombo di tombo merilatu, temarkan, dobail. Ya. Dobail. Itu karena apa? Dia punya berangkat pikiran karena pengalamannya dia dulu. Sejak dia dilahirkan dan hidup tanam jagung seperti itu, tidak ada yang cari terlalu banyak, buang-buang kasih babi dan yang lain tolong sembarang juga becak sembarang. Sekarang tidak, dunia meminta Indonesia menjadi pengekspor jagung dunia sehingga harganya tinggi. Kenapa buat regulasi seperti ini oleh pemerintah? Supaya menyaingi pihak swasta kemudian hari, sehingga persaingan harga antara pihak swasta dan off-taker harga pasti melambung. Maka yang untung siapa? Petani. Kita baca peluang. Jangan tunggu harga tinggi baru kita tanam. Salah. Kita tanam, begitu harga tinggi datang kita sediakan barang. Kita jual. Tambang bokek mose, tambang gawas kain tanah. Polanya seperti itu. Kemudian program yang menjadi primadona dari kecamatan tahun ini ke depan, dan saya mohon maaf saya agak keras dan menjurus kasar. Saya akan periksa dari kampung ke kampung dan bahkan dari rumah ke rumah. Wajib satu kepala satu kebun pisang. Wajib. Ya. Pasti ada yang bilang nami hang lea niki wao penombor. Pisah puur keren tuh 10 puur. 10 puur. Yang datang nanti truk saya butuh 300 standar nganga. Ugut ulu lak belin. Ya, jangan begitu. Jangan. Sekarang saya mau bercerita satu bapak tua di Dampe. Ya, Bapak Gabriel Mbi. Saya undang dia untuk deklarasi tertib ternak di Dampe. Di kantor camat saya bilang, keren tua sekarang kami punya program kreatif taman wajib tanam pisang. Maiten ho diditen dilagakan. Dah kudano. Saya merasa tertantang. Coba nenggiai diten pisapur. Dan aku tuh caropu, saya sebut hektar. Saya bilang bagus, saya ikut terus. Lalu Pak Camat, saya tidak mau cerita, tapi saya ingin ite tahu bahwa suatu saat, suatu ketika ada yang datang ketuk pintu rumah saya. Tok tok tok. Saya tanya, siapa? Macan aku atau beri buku dite. Macan enggak ngolen. Yang beli pisang pergi di kebunnya potong. Setelah potong, saya mengelamai muat lioto ke toko lela pintu toko kin muriaga. Rentua hos mukuga maten gere. Buka para mi kursi ontol para baru maten melajun olo merang daku. Nekat sebain sinako jangan nal nunu kaku. Muku dia. Sinako nekat sebain. Hilang lo. Hitung baru dikali dengan uang. Puli itu panden ga vaivanang tanggong olo merang daku. Pak Biseng, dan Pak Camat aku temange ngoisi kupon. Ngodak isi kupon ada yang BLT coret lah, bayar tema perlu lah BLT itu. Karena dalam satu minggu saya punya pendapatan dari pisang 2 sampai 500 pisang. Siapa yang pergi potong? Pembeli. Siapa yang hitung? Pembeli. Siapa yang henanunu? Pembeli. Jadi dia pemilih. Jadi ke depan pasti seperti itu modelnya. Pasti seperti itu. Sekarang mau tanya, Jawa sekarang di sana masih ada tanam pisang? Tidak, karena pengembangan kota terus, bangun terus, pabrik, industri ada terus. Iya. Sekarang areanya kemana? Ya wilayah Indonesia Timur. Salah satunya kita siap sekarang. Jangan tunggu 100.000 satu tandan, hadas beri. Buaya gak mata lerak gitu. Tidak ada guna. Tidak.
Karena pisang satu kali tanam untuk selamanya sampai mata ulang-ulang tite mosekin. Mata ulang-ulang itu mata aku, mata anak aku, mata kole anak aku mosekin. Tunggu toe, muku tabri nenek moyang ditemangkir nanggo. Iya, iya, masih hidup. Kita mati ulang-ulang, pisang masih ada. Iya, potong satu tumbuh 1000 pisang. Iya, pokal telso tolong jaka dan air. Aku laku dan naik ke pola holes ko kaku langkas. Mau pesiarnya balan balisi dapat ke holes ko langkas ko semuku. Pisang. Tapi tanamnya jangan dalam jumlah yang 10 pohon tadi, jangan. Karena sibuknya sama. Kerja umat senijat aku hektar sama. 2 gula mane sama. Cebedot tiata senijat kole cawen baru oleh aku beti pasar ya. Sama. 1 hektar dan aku lebih sama. Harus kerja dalam jumlah besar supaya hasilnya juga kita rasakan. Tanam dalam jumlah banyak supaya nanti kita hitung hektar kalau ada yang datang pembeli, datang ambil. Begitu. Ya. Lalu kemudian apakah pisang